Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4531. Kata-kata Markus membuat seluruh tubuh Charlie kaget. Sejak orang tuanya terbunuh saat itu, dia selalu ingin mencari tahu kebenarannya. Namun hingga saat ini ia tidak menemukan petunjuk yang nyata. Ketika dia mendengar Markus menyebut ibunya, dia segera memakai 12 poin semangat. Menunggu tindak lanjut dari keluargaan, dan juga mengharapkan mereka untuk mengungkapkan beberapa orang dalam. Namun, dalam kata-kata berikutnya penatuaan menuangkan sepanci air dingin ke kepala Charlie. Dia berkata dengan nada serius, setelah pembunuhan saudara perempuan Anda dan saudara ipar Anda, kami belum menemukan petunjuk apapun. Saya pernah berpikir bahwa keluarga Roth bertanggung jawab. Tapi setelah sekian lama, tidak ada bukti bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan masalah ini. Kamu bilang masalah ini mungkin terkait dengan pembunuhan saudara perempuanmu. Tapi saya tidak mengerti mengapa mereka begitu lama, mengapa mereka tidak berhenti. Kakakmu dan iparmu, bagaimana bisa mereka menyinggung mereka saat itu? Bisakah membiarkan mereka setelah sekian lama, masih dengan sengaja ingin membunuh keluarga kita? Kerumunan segera terdiam. Dan Charlie, seluruh orang itu juga tersambar petir. Dia pernah berpikir bahwa keluarga Roth pasti terlibat dalam kematian orang tuanya. Selama periode waktu ini, dia berusaha mati-matian untuk mengumpulkan energi dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, hanya untuk mempersiapkan hari ketika dia akan menghadapi keluarga yang tangguh ini. Namun, mendengarkan kakek, sepertinya masalah ini tidak lagi terkait dengan keluarga itu. Ini langsung menempatkan dia dalam kebingungan lagi. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa selain keluarga super seperti Roth, yang kaya dan bisa menjadi pasangan, apa keluarga lain bisa begitu kuat? Bahwa bahkan keluarga An tidak menaruhnya di mata mereka. Meskipun keluarga kerajaan Saudi juga sangat kuat dalam sumber daya keuangan. Ciri-ciri kelompok Taipan Timur Tengah itu juga sangat jelas. Mereka hanya tidak mau terlibat dalam hal-hal di luar tanah air mereka. Mereka memiliki sedikit ambisi untuk ekspansi asing dalam hidup mereka. Sebaliknya, mereka hanya ingin menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa kerajaan keluarga mereka sendiri aman. Seolah-olah mereka membeli lusinan bola meriam dari Cina 20 atau 30 tahun yang lalu dengan biaya besar. Bukan untuk ekspansi asing, tetapi untuk meningkatkan pertahanan diri dan pencegahan. Terus terang, ini adalah anak bodoh tuan tanah, menjaga sejumlah besar kekayaan keluarga. Sangat ingin membangun tembok mereka sendiri lebih tinggi dan lebih kuat. Dan dia melakukannya hanya dengan satu tujuan. Saya tidak akan keluar, tidak ada dari Anda yang masuk. Jadi, Charlie juga bisa menyimpulkan bahwa kematian orang tuanya juga tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Saudi. Tapi kemudian, semuanya mulai membingungkan lagi. Bukan keluarga kerajaan Saudi, keluarga Roth sepertinya tidak ada hubungannya. Jadi siapa itu? Tepat ketika dia sedang sakit kepala, Stella mengambil Carl. Tiba di luar pintu kotak tempat keluargaan berada dan mengetuk pintu dengan lembut. Ketika lelaki tua itu mendengar ketukan, dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Silakan masuk." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Stella mendorong pintu dan masuk. Saat mereka melihat Stella, anggota keluarga An semua kagum. Mereka semua mengenalnya dan sebelum kecelakaan hari ini. Mereka sedang mendiskusikan kembalinya dia ke keluarga Fei. Dan secara ajaib menjadi kepala baru keluarga Fei. Selain itu, mereka semua sangat menghargai komunikasi krisis tingkat buku teks Stella. Karena itu, begitu dia memasuki pintu, mereka langsung mengenalinya. Setelah memasuki pintu, dia berkata dengan sangat sopan kepada lelaki tua itu. "Tetua Tuan An, saya Stella Fei dari keluarga Fei. Kali ini saya dipercaya oleh dermawan saya untuk datang membantu. Dan dermawan saya mengatakan bahwa Anda dapat terlebih dahulu memanggil orang-orang Anda untuk datang meminta dukungan. Dan setelah menentukan tempat yang benar-benar aman, aku akan mengatur agar mereka mengawalmu sepanjang jalan." Bab 4532. Semua orang terkejut saat ini, tetapi Markus bertanya, "Nona Fei, siapa dermawan yang kamu bicarakan? Apakah dermawan yang menyelamatkan kita barusan?" Stella mengangguk dan berkata, "Itu benar, itu dia." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Sang dermawan meminta saya untuk datang untuk membantu menangani adegan itu. Jadi saya membawa orang ke sini segera, dan sekarang setelah bagian luar telah ditangani, Anda semua dapat bersiap untuk pergi." Tuan An berkata dengan nada yang sangat sopan, "Gadis kecil. Saya ingin berani bertanya,
dermawan ini, orang macam apa dia? Dia adalah dermawan penyelamat hidup lebih dari 10 anggota keluargaan kami. Kebaikan ini, kami ingin menemukan kesempatan untuk membayar dengan benar. Dia berkata, ketika kakek saya dan saya berada di Tiongkok. Paman tertua saya memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih kepemimpinan keluarga. Dan membayar banyak uang untuk hidup dan kakek saya. Tetapi sang dermawan menyelamatkan kami dan melindungi kami dengan erat. Dia meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia tidak suka diperhatikan dan keluar. Jadi, Anda diperingatkan untuk tidak mencoba menyelidiki identitasnya. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ketika Antua mendengar ini, ekspresinya langsung sangat kecewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sang dermawan menyelamatkan hidup keluarga kami. Dan membantu kami menemukan pengkhianat yang bersembunyi di keluarga. Kebaikan yang begitu besar, setidaknya beri kami kesempatan untuk memberi hormat dan membalas kebaikan secara langsung. Stella melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Endan, tidak perlu mengatakannya lagi, dermawan telah membantu banyak orang. Menyelamatkan banyak orang, belum lagi kalian semua berhutang budi padanya. Kakek saya dan saya juga telah menerima kebaikannya yang mendalam. Dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membayar, dan karena ini, saya di sini hari ini, jadi jika Anda semua benar-benar ingin membalas kebaikan dermawan, akan ada peluang di masa depan, tidak perlu terburu-buru. Tuan An mengangguk dengan lembut dan berkata, terima kasih, Nona Fei, saya mengerti. Jika ada kesempatan, tolong sampaikan ini kepada Yang Mulia atas nama saya. Jika Yang Mulia membutuhkan sesuatu di masa depan, seluruh keluarga An tidak akan berani menolak. Stella kemudian berkata, oke, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Yang Mulia. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Tuan An, berkata, tidak ada sinyal di kamar, jadi tolong pindah ke pintu dan hubungi tim keamanan Anda. Begitu kata-kata Stella jatuh, ponsel merah muda menyala. Di antara tumpukan barang-barang keluargaan di atas meja kopi, tampaknya telah menerima dorongan. Melihat ini, Markus buru-buru mengambil teleponnya sendiri dan, setelah membuka kuncinya, berseru. Ponselnya ada sinyal. Apa yang terjadi di sini? Penatuaan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Kami belum menyentuh apapun di sini. Saya kira perangkat pelindung ada di Amelia selama ini. Dan setelah dia keluar, sinyalnya pulih. Markus tanpa sadar berseru. Untungnya dia hanya membawa peralatan pelindung. Jika itu adalah bom, maka konsekuensinya tidak akan terpikirkan. TC berbicara, kakak kedua jika ipar ketiga membawa bom. Akan sangat sulit untuk melewati keamanan bandara. Markus tersenyum pada dirinya sendiri, itu benar. Setelah mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada lelaki tua itu. Ayah, aku akan menelepon dan mengatur seseorang untuk datang, ayo cepat kembali ke Los Angeles. Tuan An menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ke Los Angeles, kembali ke Anbang Mansion. Rumah Anbang? Markus bertanya dengan wajah terkejut. Ayah, kita akan ke Anbang Mansion? Tingkat keamanan di sana tidak cukup, kan? Orang tua itu berkata dengan tegas, berkat restu kakakmu, ini adalah tempat yang paling aman. Bab 4533. Marshall dan Markus memimpin anggota keluarga An keluar dari kotak. Charlie mendengarkan langkah kaki yang memudar, lega pada saat yang sama. Hatinya juga tampak sedikit kecewa. Dia merasa bahwa mungkin bukan hal yang buruk untuk mengidentifikasi diri dengan keluarga kakek neneknya. Untuk dua orang tua, itu juga merupakan kenyamanan psikologis. Namun, begitu dia memikirkan kematian orang tuanya dan tidak memiliki petunjuk tentang itu. Dan pemikiran bahwa musuh mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Charlie sedikit senang karena dia gigih. Lagi pula, hanya ketika dalam gelap bisa menjadi pengembangan rendah. Jika tidak, jika sebelum waktunya mengeluarkan raksasa yang tersembunyi di tempat tergelap. Hal itu kemungkinan akan mengundang bencana besar bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan 4 pintu lift tertutup, di seluruh area VIP. Sekarang hanya Charlie yang tersisa, begitu juga dengan Claire yang sedang tidur bersandar di bahunya. Jadi, dia diam-diam menarik jejak aura yang tersisa di otaknya. Dan segera setelah itu, dia menutup matanya dan berpura-pura tidur. Saat itulah Claire terbangun dengan tenang. Dan pikiran pertamanya, ketika dia bangun,
dia berkata dalam pikirannya, "Aku. Di mana aku?" Segera setelah itu, ketika dia melihat Sarah bernyanyi dan menari di atas panggung. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, dia disambar petir sebelum dia berseru. "Ah, konser sudah dimulai? Aku. Bagaimana aku tertidur pada saat yang begitu penting?" Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Charlie di sampingnya. Menemukan dia juga memiringkan kepalanya dan tidur, dan dengan cepat menggelengkan bahunya dan berkata, "Suami? Suami, cepat bangun." Charlie berpura-pura mengantuk dan membuka matanya, lalu dengan wajah bingung bertanya padanya, "Istri, ada apa?" "Aku sedang bermimpi." Claire menunjuk ke panggung konser, dan berkata dengan wajah kecewa, "Dengar, konsernya sudah dimulai, kenapa kita berdua tertidur?" Charlie pura-pura terkejut dan berkata, "UPS, aku tertidur." "Itu benar-benar dimulai?" "Aku tidak tahu bagaimana tertidur mungkinkah kita terlalu lelah?" Claire dengan nada kesal berkata, "Aku tidak tahu. Tapi sepertinya aku tidak merasa lelah. Dan video pembukaan baru saja diputar, saya menonton, tidak tahu caranya. Tiba-tiba saya tidak punya kesan." Charlie berkata dengan santai, "UPS, situasi ini tidak terlalu abnormal? Terkadang tidur menambah energi Anda, menginap hanya perlu sekejap mata. Kamu melakukan hal-hal lain 1 detik, dengan yang berikutnya, berkedip kamu langsung masuk ke alam mimpi." Mengatakan itu, dia melanjutkan dengan wajah serius, "Anda melihat banyak kelelahan menyebabkan kecelakaan mengemudi. Mereka berpikir bahwa mereka pasti bisa bertahan dan tidak akan tertidur. Mereka mengemudi sangat keras, hasilnya, tidur sebentar. Mereka tidak tahu apa-apa, dan kemudian bangun, mobilnya terbalik ke parit." Claire dengan mata merah berkata, "Tapi aku benar-benar tidak merasa mengantuk sama sekali." Setelah mengatakan itu, dia juga tidak lagi memikirkan masalah ini. Dengan wajah berseri-seri berkata, "Oh, aku tidak mau peduli bagaimana aku baru saja tertidur. Yang penting saya tidak tahu sudah berapa lama konser berlangsung." Klip pembuka yang bagus terlewatkan, penampilan pembuka semua terlewatkan, saya benar-benar tertekan. Charlie tertawa, "Oh, tidak apa-apa, hari ini kita tidak melihat awal konser. Kita bisa menunggu yang berikutnya untuk menebusnya. Tema tur ini sama, pembukaan setiap konser dan urutan lagu tidak akan berbeda. Tapi konser berikutnya sebelum pembukaan kamu harus istirahat yang baik dan jangan tertidur lagi." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Jika Anda pikir Anda tidak dapat menebusnya dengan menonton 1. Kalau begitu mari kita tonton 2 lagi. Ini akan berhasil, kan?" Meskipun Claire masih merasa menyesal di dalam hatinya, ketika Charlie berkata begitu, dia hanya bisa mengangguk dan berkata tanpa daya, "Bahkan jika saya menonton 2 lagi, saya pasti akan menonton semua yang berikutnya tanpa melewatkan 1 detik pun." Melihat bahwa dia telah menerima kenyataan, Charlie juga merasa sedikit lega. Kemudian melihat waktu dan tertawa. Oke, konsernya baru sekitar 30 hingga 40%, mulai sekarang nikmatilah." Claire dengan berat menganggukkan kepalanya, tangan di dagunya, berkonsentrasi pada penampilan Sarah. Bab 4534. Beberapa saat kemudian. Di pintu keluar area VIP tempat tersebut, lusinan mobil melaju keluar dari sini satu demi satu. Mobil-mobil ini termasuk konva keluarga Faye dan konva keluarga Ann. Di mana keluarga Ann mengambil 8 mobil dan dengan cepat pergi dari tempat kejadian ke rumah Anbang. Sementara itu, pecinan New York. Beberapa mobil polisi melaju cepat ke Chinatown dan berhenti di depan restoran angsa panggang Hogan. Lebih dari 10 polisi New York turun dari mobil dan masuk ke restoran. Di kepala kelompok adalah bawahan Duncan yang dikenal sebagai Stefan Wu. Saat ini, masih banyak pelanggan yang makan di restoran. Begitu Stefan masuk, dia mengejutkan para pengunjung. Pada saat ini, dia menekan satu tangan ke pistol di pinggangnya, menunjuk kelencanannya dengan satu tangan, dan berkata kepada orang banyak, "Permisi, tuan-tuan, polisi sedang menangani sebuah kasus, silakan duduk di tempat Anda dan jangan bergerak." Melihat begitu banyak petugas polisi datang ke pintu, anak laki-laki Jordan terlalu gugup untuk berbicara. Dan angsa panggang di tangannya akan diletakkan di atas meja pelanggan. Tapi tangannya tanpa sadar bergetar dan makanannya jatuh ke tanah. Kemudian,
dia tiba-tiba berbalik seperti orang gila dan berteriak ke arah dapur belakang. "Paman Chen! Polisi datang! Lari! Lari!" Ketika Stefan mendengar ini, dia segera menekannya ke tanah dan memperingatkan dengan suara dingin. "Nak, aku tahu segalanya tentang kamu dan Hogan. Jika kamu tidak ingin dipulangkan kembali, tetap jujur di samping dan jangan katakan apa-apa, kalau tidak, aku tidak bisa membantumu." Sambil berjuang, Jordan berteriak, "Kirim aku kembali. Aku ingin kembali dengan Paman Chen." Stefan berkata dengan tegas, "Kamu benar-benar tidak peka, aku ingin melepaskanmu demi usiamu, jangan seperti itu." Hogan keluar dari dapur belakang, dan tanpa melepas celemeknya, dia buru-buru berkata, "Petugas, petugas. Saya Hogan, saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan Anda dan penegak hukum Anda." Tapi Jordan masih muda, dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi jangan tersinggung. Stefan melihat Hogan keluar, nada dan sikapnya sangat mereda. Dia melepaskan Jordan dan memperingatkan dengan suara rendah, "Anak kecil, kali ini kamu beruntung bertemu denganku. Jika hantu-hantu itu yang datang, kamu akan tamat. Di masa depan, kamu jujur tinggal di Chinatown, aku tidak akan menyulitkanmu. Tapi kamu harus tahu di dalam hatimu, semua yang harus kamu pelajari untuk bertahan." Saat itu ada banyak rekan senegaranya seperti Anda yang diselundupkan ke Amerika Serikat. Sekarang bercampur dengan orang-orang, mana yang bukan yang pertama bertahan? Jordan juga tahu bahwa petugas polisi ini tidak jahat, mau tidak mau menangis seperti hujan, dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan pada Paman Chen? Dia tidak bisa kembali ke Hong Kong. Jika dia kembali, dia akan dibunuh." Stefan menghela nafas dan hendak mengatakan sesuatu ketika Hogan berkata dengan senyum bingung, "Jordan, kamu tidak perlu khawatir tentang langit. Hong Kong juga merupakan masyarakat di bawah aturan hukum, tidak semrawut seperti yang Anda pikirkan." Setelah itu, dia menatap Stefan dan berkata, "Aku tahu kalian akan datang. Bagasinya sudah dikemas, bisakah kamu membiarkan aku mengambilnya?" Stefan memberi isyarat kepada rekan lain di sampingnya, mengatakan, "Kamu masuk bersamanya." Pihak lain segera setuju, "Oke." Segera setelah itu, Hogan mengeluarkan koper kecilnya yang lusuh dan berjalan dengan ditemani oleh polisi. Dia memandang Jordan dan tersenyum tipis, "Jordan, kamu sudah dewasa, kamu bukan anak yang lemah lagi. Kamu harus belajar mandiri. Ingat apa yang saya katakan? Jalankan toko ini dengan baik, jangan merusak kerja kerasku selama 20 tahun, mengerti?" Anak laki-laki yang kuat mulai meneteskan air mata, sambil mengangguk berulang kali dan tersedak berkata, "Saya tahu Paman Chen." Hogan mengangguk puas, dan melihat kerumunan pengunjung yang terkejut, melengkungkan tangannya dan berkata, "Banyak dari Anda adalah pelanggan lama saya. Setelah malam ini, saya tidak bisa memasak nasi angsa panggang untuk Anda. Tapi Jordan dia telah mengikutiku selama lebih dari 10 tahun, keahlian yang dia pelajari dengan sangat baik. Saya harap Anda dapat lebih mendukung bisnisnya di masa depan." Semua pengunjung tahu bahwa Hogan terdampar secara ilegal di AS. Meskipun mereka tidak mengetahui masa lalunya, jelas bahwa karena polisi telah mendekatinya, dia pasti akan dideportasi kembali. Jadi, semua orang angkat bicara untuk meyakinkannya dan mengatakan mereka akan lebih sering mengurus bisnis Jordan. Hogan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang, dan kemudian memandang Jordan dan menginstruksikan, "Jordan, aku akan pergi, makanan ini untukku malam ini, kamu harus ingat untuk memberikan semua tagihan gratis." Bab 4535. Visi Margaret tak tertandingi di seluruh keluargaan. Ketika dia bersiap untuk membangun gedung Anbang, dia menghabiskan banyak uang untuk membuat lantai atas gedung Anbang tidak bisa ditembus. Lantai atas gedung Anbang terbuat dari kaca anti peluru dengan standar yang sangat tinggi. Dan lorong-lorong dan poros lift yang menuju ke atap dan lantai bawah di lantai atas dilengkapi dengan partisi fisik. Sekuat brankas ban, dan setelah semua partisi fisik yang kuat ditutup, seluruh lantai atas dapat digambarkan kokoh. Desainnya yang kokoh membuat senjata apapun tidak mungkin masuk ke lantai atas dari atap. Lantai bawah atau jendela, kecuali pihak lain berani menerbangkan helikopter tempur di pusat kota New York untuk menyerang. Kalau tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk. Apalagi Anbang Building terletak di tengah Manhattan. Bahkan seluruh wilayah Amerika Serikat yang paling makmur, ditambah insiden September 11. Untuk polisi AS dan Departemen Keamanan Nasional keamanan gedung pencakar langit New York sangat penting.
Jadi sama sekali tidak ada yang berani di tempat-tempat seperti itu, serangan besar-besaran di gedung Anbang. Juga tidak mungkin ada bandit yang bisa mengambil helikopter tempur. Senjata pemusnah massal, di atas Manhattan, New York. Inilah tepatnya mengapa Margaret telah lama menyimpulkan bahwa begitu keluarga Anne menghadapi bencana besar. Bersembunyi di gedung Anbang pasti lebih aman daripada tempat lain. Tidak peduli di mana seorang New Yorker berada di New York, selama dia melihat ke Manhattan yang ramai. Di kejauhan, dia akan bisa melihat gedung Anbang. Dengan begitu banyak orang yang terlihat, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada keluarga Anne. Margaret menyebut gedung Anbang sebagai benteng terakhir keluarga Anne. Dan rahasia tentang benteng ini hanya diketahui oleh lelaki tua dan marsekal tertua. Selain itu, bahkan Markus yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Anbang Mansion tidak tahu bahwa lantai ini memiliki misteri seperti itu. Alasan mengapa dia tidak memberitahu Markus adalah karena lelaki tua itu berpikir bahwa putra keduanya memiliki kepribadian yang radikal. Dan cocok untuk membuka wilayah baru di bidang bisnis. Tapi begitu masalahnya adalah tentang keselamatan dan keamanan seluruh keluarga. Kepribadiannya yang radikal dapat dengan mudah membuat penilaian yang salah karena dia tidak cukup berhati-hati. Pada saat yang tepat, penilaian yang tidak cukup hati-hati dapat menyebabkan konsekuensi, bahkan bencana. Sebaliknya, karakter Marshall tertua berhati-hati, segalanya untuk stabilitas. Dengan keputusan tentang keselamatan keluargaan, lelaki tua itu juga lebih percaya padanya. Benteng semacam ini tidak akan diaktifkan sampai saat terakhir. Rahasianya, hanya dia dan Marshall yang tahu. Saat ini, meskipun keluargaan beruntung lolos dari bencana. Tapi kali ini bentuk yang paling mendesak, sehingga orang tua bisa memikirkan tempat itu, hanya gedung Anbang. Markus tidak begitu mengerti keputusan ayahnya, dia berkata dengan ragu. Ayah, dalam hal keamanan, aku khawatir tidak ada tempat yang lebih baik daripada Manor di Los Angeles, kan? Ada tempat penampungan bawah tanah di sana, dan jika sesuatu yang sangat buruk terjadi, tempat penampungan itu bisa melindungi keluarga.